morning guys. Today saya akan membagikan beberapa tips dan trik dalam menjawab soal reading IELTS. Hal yang pertama yang harus kita ketahui sebagai IELTS taker before we going to answer the reading IELTS questions. First, kita harus bisa membedakan fakta dan opini. Oke, bisa dilihat di papan tulis di sini perbedaan antara fakta dan opini. Pertama, fakta di sini adalah sesuatu yang diketahui dengan pasti telah terjadi, dan yang kedua, sesuatu yang diketahui dengan pasti kebenarannya, dan yang ketiga, sesuatu yang diketahui dengan pasti keberadaannya. It is different from opinion, yakni sesuatu yang diyakini telah terjadi, of course, itu according to the writer. Kemudian yang kedua, sesuatu yang diyakini kebenarannya, dan yang ketiga, sesuatu yang diyakini keberadaannya. Well guys, dengan kita dapat membedakan perbedaan antara fakta dan opini, kita akan lebih mudah dalam menjawab soal true, false, not given, dan yes, no, not given. Kemudian di dalam reading IELTS, di situ ada dua tipe soal. Pertama, general to details dan details to general. Apa yang dimaksud dengan general to details? Yakni jenis soal yang meminta kita untuk membaca keseluruhan soal secara umum lalu menyimpulkan inti dari bacaan tersebut. Contoh dari soal general to details di sini, yang pertama matching heading, multiple choice, and which paragraph contains this information. Kemudian tipe soal yang kedua, yakni details to general. Tipe soal ini meminta kita untuk mencari informasi penting untuk kemudian disesuaikan dengan konteksnya. Jadi kita diminta untuk memperhatikan hal-hal kecil atau informasi kecil di dalam passage tersebut, kemudian memperluas area bacaan sesuai dengan konteksnya. Jadi contoh dari tipe soal details to general, yakni pertama short answer, kemudian summary, classification, dan flowchart. Selain itu true, false, not given, dan yes, no, not given question. Okay, next lesson that we have to know to answer the reading IELTS questions, yakni tips dan trik mengetahui keywords di dalam passage. Keywords di sini ada beberapa keywords yang dapat kita gunakan sebagai acuan, yakni proper noun. Jadi ketika kita menemukan proper noun, for example nama orang, nama sekolah, everything which is use alphabet, kita bisa menggunakannya sebagai keyword. Kemudian yang kedua number, for example kayak tahun, tanggal, pokoknya menggunakan angka kita bisa menggunakan itu sebagai keyword. Namun di sisi lain beberapa angka seperti 20, misal dari 100 itu diambil 20%, mungkin itu dapat diparaphrase menjadi 1/5. Hal-hal seperti itu kita juga bisa menghafalkan sehingga kita tidak dapat dibohongi oleh beberapa soal yang memparaphrasing hal tersebut. Kemudian yang ketiga, yakni adverb. Ada adverb of place, adverb of time. Kedua type of adverb tersebut bisa kita gunakan sebagai keywords karena kita sangat mudah melihat di dalam passage, especially karena keberadaannya bisa di depan dan di akhir. But sometimes ada yang di tengah-tengah. Namun di sini di dalam soal, ketika kita menemukan adverb of place especially, kita dapat dengan mudah melihat lokasi tersebut di passage. Kemudian yang keempat, yakni preposition. Di passage seringkali terdapat beberapa preposition. Contohnya yang menunjukkan lokasi, sama contohnya dengan adverb of place yang tadi saya jelaskan. Di sini
preposition dibagi menjadi dua, yakni ada dependent preposition and independent preposition. Contoh dari dependent preposition yakni forward to atau according to. Hal-hal contoh dari preposition tersebut tidak dapat digunakan sebagai keywords karena itu tuh bergantung pada kata sebelumnya. For example, forward to tersebut merupakan satu kesatuan dengan forward. Yang di sini yang ada independent preposition yang dapat digunakan, contohnya in house atau in school. In di sini dapat digunakan sebagai keyword. Keyword selain beberapa keyword yang telah saya jelaskan di awal, di sini dapat juga kita gunakan comparison instrument. Banyak sekali soal di reading IELTS itu yang menggunakan comparison yang dimana di dalam passage itu tidak ada comparison sama sekali. Nah, jadi di sini kita dapat dengan mudah membedakan antara di passage dan di question. Guessing yang paling tepat ketika kita menemukan soal seperti ini adalah false atau no, karena di sini hanya menguji kemampuan kita untuk membedakan apakah di situ ada comparison or not. Oke, dan yang terakhir adalah scientific terminology, karena banyak sekali di reading IELTS itu mengenai scientific terminology. Automatically scientific terminology ini tidak dapat di-paraphrasing. Jadi ketika kita menemukan, for example, banyak dari scientific terminology itu dikasih italic atau di bold, jadi kita dapat dengan mudah menemukan scientific terminology tersebut. I think that's all the keywords that I have explored.